Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah live streaming ini. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tak pernah terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Bapa hari demi hari Bapa untuk semakin mendekatkan diri kepada Engkau Yesus dalam segala keterbatasan kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan yang tak pernah terbatas. Engkau Tuhan yang memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga kami tidak perlu takut lagi sebab ada Engkau bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan yang baru Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang Kamu sampaikan berasal daripada Engkau Yesus, dan Kau pakai bibir mulut lidah hamba ini Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Dan biarlah firman yang Kamu sampaikan ini Bapa bisa ditanam di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Bapa. Kau berkati dari awal pertengahan pada akhirnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Merupakan sukacita buat kita bahwa kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya juga ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan. Hai, halo, bagaimana kabarnya? Dalam keadaan yang sehat, kuat di dalam Tuhan. Ya, saya tetap berdoa dan berharap kita semua tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, nah dalam kesempatan kali ini saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ferdinand Richard Polii dari Gembala Sidang GBI Omega. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan seputar tentang Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Karena minggu depan tanggal 31 Mei 2020 kita akan memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus yang telah dialami oleh rasul-rasul dan jemaat-jemaat. Hari Pencurahan Roh Kudus yang telah dialami oleh para rasul dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Nah, nanti jemaat bisa baca sendiri dan di situ kita akan melihat bagaimana kisah daripada ketika Roh Kudus dicurahkan kepada rasul-rasul. Ada sesuatu yang luar biasa. Banyak orang mereka bisa mengucapkan bahasa lidah sebagai tanda mula. Kemudian mereka bisa mengadakan mukjizat, tanda-tanda yang luar biasa. Mereka bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan mereka dipakai luar biasa untuk menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana pengaruh daripada Roh Kudus itu sendiri bagi kehidupan jemaat mula-mula. Nah, jadi dengan kita mengetahui bagaimana pengaruh daripada Roh Kudus ini, maka ini akan menjadikan refleksi bagi diri kita sendiri di masa kini, atau introspeksi atau koreksi bagi diri kita untuk kita di jemaat sekarang, di jemaat masa kini bisa juga dapat memiliki pengaruh daripada pencurahan Roh Kudus, daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih semangat lagi dan lebih memiliki sukacita yang baru dalam Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, puji Tuhan. Nah, tidak berlambatan, mari kita buka Alkitab yang ada pada kita. Kita buka dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47. Saya bacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Dalam Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 47 berbunyi demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, kiranya diberkati orang yang membaca, merenungkan, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kita bersyukur dari pembacaan Alkitab ini kita bisa melihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka memiliki semangat yang luar biasa, ya, semangat yang berbeda daripada sebelum mereka menjadi seorang jemaat, sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka saat itu sedang cinta mula-mula, di mana mereka percaya kepada Tuhan karena khotbah daripada Petrus sehingga 3.000 jemaat langsung bertobat. Dan cara hidup jemaat mula-mula ini menjadi sebuah cerita baru bagaimana pengaruh daripada Roh Kudus itu bagi kehidupan mereka. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana pengaruh Roh Kudus bagi jemaat mula-mula atau jemaat yang pertama. Hal yang pertama yang menjadi pengaruh Roh Kudus bagi jemaat mula-mula yaitu Roh Kudus mengaktifkan jemaat. Roh Kudus mengaktifkan jemaat. Ayatnya dalam ayat yang ke-42, saya bacakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bahkan dikatakan di dalam ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, dalam ayat ini kita bisa ketahui bahwa jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang aktif, jemaat yang rajin, jemaat yang bertekun, jemaat yang selalu mencari kebenaran firman Tuhan setiap hari. Mereka tidak bosan, tidak jemu. Mereka malah memiliki cinta mula-mula, plus karena ada pencurahan daripada Roh Kudus, sehingga mereka menjadi jemaat yang aktif, menjadi jemaat yang semangat, menjadi jemaat yang rajin, dan menjadi tantangan buat kita jemaat masa kini bahwa kita juga tidak boleh kalah dengan jemaat mula-mula. Kita harus memiliki semangat ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau mencari kebenaran firman Tuhan. Kita harus semangat, kita harus rajin, kita harus bertekun mencari kebenaran firman Tuhan. Dan jemaat mula-mula ini kita bisa lihat bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran, di mana mereka rajin dalam membaca Alkitab dan berdoa sebenarnya. Jadi mereka rajin bertekun dalam pengajaran yang berasal dari kitab yang mereka ada pada saat itu. Jemaat masa kini, kita harus bertekun juga dalam membaca Alkitab dan berdoa. Dan saya menyarankan ketika kita membaca Alkitab, lakukanlah itu di pagi hari. Karena di pagi hari itu adalah saat yang tepat di mana kita belum terbebani dengan aktivitas kita sehari-hari, kita masih fresh, kita bisa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan akan berbeda ketika kita membaca firman Tuhan di waktu malam. Mungkin bisa juga, tapi akan lebih baik kalau kita membacanya pada waktu pagi hari. Dan ini kita lakukan setiap pagi, setiap hari, seperti jemaat mula-mula, tiap hari. Dan dia selain bertekun dalam membaca Alkitab, mereka bertekun dalam berdoa. Dan inilah harus menjadi inilah yang menjadi pengaruh daripada Roh Kudus ketika jemaat mula-mula itu mengalami daripada cinta mula-mula, dan mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus. Oke, kemudian hal kedua di mana pengaruh Roh Kudus terhadap jemaat yang pertama itu, yang kedua yaitu Roh Kudus menyatukan
Tuhan jemaat. Kita buka dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai 46a. Saya bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, garis bawahi kata tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, di sini kita ketahui bahwa mereka jemaat Tuhan ini memiliki persatuan yang kuat. Mereka saling berbagi, ada yang punya harta, mereka bagi kepada jemaat yang membutuhkan. Mereka bahkan rela menjual barang miliknya untuk bisa dibagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Karena pada saat itu mungkin pasti banyak yang membutuhkan, pasti banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi yang kaya membantu yang miskin, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Nah, jemaat-jemaat Tuhan ini bisa menjadi sebenarnya contoh yang baik buat kita di masa sekarang ini, yaitu di masa-masa pandemi COVID Corona saat ini, di mana kita tahu bahwa pasti ada, kita bisa melihat bahwa ada di luar sana apakah ada jemaat-jemaat kita yang kekurangan. Nah, itu kita bisa bantu. Apakah ada jemaat-jemaat kita atau orang-orang percaya lainnya yang saat ini membutuhkan pertolongan? Nah, itu kita bisa bantu. Karena apa? Tuhan ingin kita mengasihi bukan hanya kepada Tuhan, tapi kita juga mengasihi kepada sesama-sama kita. Dan ini kita minta pertolongan Tuhan supaya kita peka, sehingga kita bisa saling berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada yang terbatas dalam masalah uang, ada yang terbatas bisa memberikan dukungan dalam bentuk doa atau apapun yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap mencurahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang berharap dan tidak membiarkan anak cucunya meminta-minta. Kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan saya juga terapkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Saya sering bicara sama adik saya bilang, kita tahu bahwa kita saat ini juga berkekurangan, tapi kita tahu juga bahwa sekekurangan kita di luar sana masih banyak orang yang kekurangan. Kita bantu siapa yang bisa kita bantu, orang-orang terdekat yang bisa kita bantu, dan kita tetap menolong orang-orang yang bisa kita tolong. Nah, itu yang menjadi nasihat saya yang selalu saya berikan kepada adik-adik saya. Dan bagaimana bagaimana pengaruh daripada Roh Kudus itu kepada jemaat mula-mula, itu bisa menjadi koreksi bagi diri kita, bahwa kita juga jemaat sekarang harus bisa saling berbagi, harus bisa saling melihat sesama kita yang di sekitar kita, jemaat-jemaat Tuhan yang berkekurangan, kita bantu, kita tolong, kita berikan perhatian, kita berikan tanya kabar, kita berikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa saling bersatu di dalam masa seperti ini. Ibadah kita boleh terpisah-pisah, tapi kita bisa tetap bersyukur bahwa kita bersatu melalui ibadah online pada saat ini. Ya, saya percaya kita tetap kuat dan mengharapkan dalam Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan buat kita, bahwa walaupun kita terpisah-pisah, tapi tetap memiliki iman yang bersatu dalam Tuhan. Ada orang yang kekurangan, maksudnya yang lemah imannya, kita kuatkan. Ada yang orang yang mulai hilang pengharapan, kita berikan dia pengharapan. Kita tetap berikan dia kekuatan bahwa ada Tuhan Yesus, sumber pengharapan itu. Amin. Oke. Pengaruh yang ketiga bagi jemaat yang mula-mula, yaitu Roh Kudus memberikan sukacita. Nah, Roh Kudus memberikan sukacita, kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 yang ke-46, dikatakan bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Garis bawahi kata gembira, dan dengan tulus hati. Wah, luar biasa. Jemaat Tuhan, mereka memiliki selain aktif sebagai jemaat, membaca firman Tuhan, berdoa, mereka juga bersatu. Selain itu mereka melakukannya dengan gembira, dengan sukacita. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang kita bisa teladani dari jemaat mula-mula ini. Mereka begitu luar biasa, mereka saling bersukacita dan memuji nama Allah.
Mereka bergembira bahkan dengan rasa yang tulus, dengan tidak ada yang iri, tidak ada yang maksudnya dengan tidak ada yang saling egois, tapi mereka saling satu, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mereka mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan jemaat-jemaat yang lain, karena mereka tahu bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus. Dan ini harus menjadi kesaksian dalam kehidupan kita secara sebagai jemaat Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita harus memiliki sukacita walaupun mungkin kita mengalami penderitaan, atau bisa saya bilang kita tetap harus mengalami sukacita dalam penderitaan. Karena apa? Karena sukacita daripada Roh Kudus itu berbeda dengan sukacita dari dunia. Mungkin kita dunia bersukacita kalau apa? Kalau misalnya punya uang banyak, kalau misalnya apa? Bisa jalan-jalan keliling dunia, atau bagaimana? Bisa memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi dari pengalaman saya secara pribadi, sukacita daripada Roh Kudus itu berbeda. Saya bisa bersukacita ketika saya sedang sedih, tapi saya bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, walaupun saya lapar, tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap memberikan saya kekuatan. Tuhan, walaupun saya sedang sakit, tapi saya tetap bersyukur. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Karena Engkau tetap menolong, karena Engkau tetap memberikan aku kekuatan, Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun sekalipun aku tidak bertemu dengan orang tuaku saat ini, tapi aku tetap bersyukur bahwa Engkau tetap memelihara mereka, Engkau tetap menjaga mereka. Tuhan, walaupun mungkin ada masalah, penderitaan seberat apapun, tapi kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap bersukacita walaupun kita menderita. Nah, seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat mula-mula, mereka tetap bersukacita, bergembira. Dan kita ketahui bahwa mereka juga dalam keadaan yang berkekurangan, mereka juga dalam keadaan yang kedepannya mereka itu sebenarnya akan mengalami penderitaan. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, ada dalam diri kita, ada dalam kehidupan jemaat-jemaat semua, maka Roh Kudus itu akan memberikan sukacita yang baru. Kita akan tetap bergembira. Karena apa? Sukacita kita adalah kita tetap bersama dengan Roh Kudus. Sehingga Daud ketika dalam Mazmurnya berkata bahwa Tuhan, janganlah ambil rohmu yang daripadaku. Karena apa? Roh Tuhan itulah yang penting. Itulah yang memberikan kekuatan, itu yang memberikan penghiburan, itu yang memberikan sukacita, yang memberikan semangat dalam kehidupan kita. Apa gunanya memiliki seluruh harta di dunia? Apa gunanya memiliki gelar yang tinggi-tinggi tanpa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Puji nama Tuhan. Kiranya seperti jemaat mula-mula memiliki sukacita di dalam Roh Kudus, kita jemaat masa kini juga harus memiliki sukacita karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Berdoalah, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku sukacita Roh Kudus, di mana sukacita itu tidak akan pernah memberikan kita kesedihan ketika kita kelaparan, ketika kita sedang susah, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang dalam keadaan yang berat sekalipun. Tapi kalau Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita akan tetap bersukacita. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada jemaat semua. Kiranya jemaat semua dikuatkan untuk selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, dan bisa merefleksikan atau mengkoreksi diri kita bahwa dalam kehidupan kita pengaruh Roh Kudus itu penting, seperti yang dilakukan Roh Kudus, bahwa di mana Roh Kudus mengaktifkan jemaat mula-mula, kita jemaat masa kini juga harus aktif dalam berdoa, dalam pengajaran, dalam membaca Alkitab, merenungkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita. Juga Roh Kudus memiliki pengaruh bagi jemaat-jemaat mula, yaitu mereka menyatukan jemaat. Maka saat ini jemaat masa kini juga harus bersatu, bergandengan tangan, saling bahu-membahu, membantu satu dengan yang lainnya, yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Dan yang ketiga, pengaruh Roh Kudus itu memberikan sukacita, sehingga jemaat saat ini juga harus memiliki sukacita dalam Tuhan. Karena apa? Karena sukacita dalam Tuhan itu adalah hal yang penting, itu adalah hal yang memberikan kita kekuatan yang baru. Walaupun kita dalam keadaan yang susah sekalipun, tapi kalau Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap bersukacita. Kiranya jemaat Tuhan selalu memiliki kehidupan pribadi yang intim dengan Tuhan, takut akan Tuhan, dan memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus, sehingga kita terus aktif satu, dan kita terus memiliki sukacita dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang hebat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan
Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kamu sampaikan ini Bapa bisa menjadi kekuatan yang baru bagi jemaat-Mu Bapa. Biarlah mereka Bapa bisa belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka yang memiliki cinta mula-mula ditambah dengan kuasa daripada Roh Kudus Bapa bisa mengaktifkan jemaat itu Bapa untuk rajin bertekun dalam pengajaran, dalam membaca firman-Mu Bapa, dalam mencari wajah-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Bahkan karena pengaruh Roh Kudus Bapa, mereka bisa menjadi jemaat yang satu di dalam Engkau Yesus, dan Engkau menjadi bagian dalam kehidupan jemaat masa kini juga Tuhan Yesus. Bahkan Engkau Roh Kudus Tuhan Yesus kiranya memberikan sukacita kepada jemaat-jemaat masa kini Bapa, seperti Engkau berikan sukacita, kegembiraan kepada jemaat-jemaat yang mula-mula Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuatkan kami anak-anak-Mu Bapa untuk selalu berharap hanya kepada Engkau Yesus. Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Pakai kami Bapa untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, dan kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah alat sumber kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan semangat terus, tetap kuat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Yeah. Shalom.